Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau lebih lagi siapkan hati kita untuk siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Setia takkan meninggalkan, kan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti
Seperti pujian ini Tuhan dikatakan kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan menjadi sama seperti-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kau bukakan hati kami, Kau bukakan telinga rohani kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah segala firman Tuhan yang masuk kepada kami pada hari ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi dapat mengubah hidup kami Bapa. Dan saat pulang kami tidak sama lagi. Kami serahkan Tuhan ibadah firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan mendengar, yang menyampaikan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu Saudara kasih, kita sudah memuji Tuhan. Terima kasih buat WL, Ibu Delpin yang membawa kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih juga tim musik dan semua yang terlibat pelayanan pagi hari ini, sehingga kita bisa beribadah pagi hari ini. Karena peran-peran beliau ini yang bisa membawa kita untuk kita bisa duduk nyaman beribadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita ada di tempat ini, karena kita memilih untuk ada di tempat ini, untuk kita datang beribadah. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena kita bisa memilih hari ini, kita bisa memilih ke tempat lain, mungkin kita bisa memilih healing, kita bisa memilih ke pantai, kita bisa memilih ke tempat-tempat lain. Tapi firman Tuhan mengatakan, lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan seperti judul yang terpampang. Bapak Ibu bisa melihat firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul menjadi dewasa. Di situ ada gambar tanaman ya, tanaman yang mulai tumbuh agak besar, semakin besar dan tanaman itu menjadi besar. Saudara, kalau tanaman itu masih baru bertumbuh, kita akan mudah untuk mencabut tanaman itu. Betul apa enggak ya? Mungkin hanya dengan jari kita aja tanaman itu sudah tercabut. Tapi ketika tanaman itu bertumbuh lama, akarnya semakin kuat tertanam di dalam tanah, kita tidak akan mudah untuk bisa mencabut tanaman itu. Mungkin kita perlu alat, kita mungkin perlu bantuan orang lain untuk bisa mencabut tanaman itu. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan ini setiap manusia juga mengalami pertumbuhan. Dari bayi, setelah itu menjadi anak-anak, setelah menjadi anak-anak menjadi pemuda, remaja, dan akhirnya menjadi tua. Saudara, banyak orang tidak mau menjadi tua, betul ya, khususnya emak-emak ini ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa tidak mau menjadi tua? Tapi pahami Bapak Ibu Saudara kasih, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa adalah pilihan. Saya ulang Bapak Ibu Saudara kasih, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Oleh sebab itu kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan dari berapa usia mereka. Ada orang-orang yang usianya masih belia tetapi memiliki karakter yang sudah dewasa, tapi ada orang-orang yang sudah tua tapi masih memiliki karakter anak-anak. Demikian juga dalam pertumbuhan rohani kita, saudara. Lamanya kita menjadi orang Kristen itu tidak menjadi jaminan kita itu menjadi dewasa rohani. Lamanya kita menjadi orang Kristen, lamanya kita percaya kepada Tuhan, itu tidak menjadi jaminan atau ukuran kedewasaan kita di dalam Tuhan. Nah, ada orang-orang yang baru mengenal Tuhan, tapi dia mau memilih menjadi dewasa sehingga dia boleh menjadi, tidak berapa lama dia menjadi dewasa rohani. Tapi ada orang yang dari kecil mungkin menjadi Kristen, sampai tua menjadi Kristen, tapi kalau tidak mau memilih menjadi dewasa, dia tetap
memiliki rohani anak-anak. Nah, sampai Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang demikian, yang masih anak-anak, itu tidak bisa makan makanan yang keras. Maunya makanannya itu hanya susu yang langsung ditelan saja. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita memerlukan makanan keras itu. Kita harus effort untuk mengunyahnya, sehingga kita bisa merasakan makanan itu, kita bisa memilah makanan itu, kita bisa menilai makanan itu. Karena orang tersebut adalah sudah dewasa. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat ke-14 sampai dengan yang ke-15. Saya rindu kita membuka bersama-sama firman Tuhan. Kalau di depan sudah ada tampilan, mungkin kalau kurang jelas, Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya sendiri. Efesus pasal 4, ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Saya akan baca mulai ayat ke-14 dan nanti ayat 15 kita baca bersama-sama. Setuju Bapak Ibu? Sudah siap Bapak Ibu? Mari kita akan baca. Ayat 14 saya mulai. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ajaran. Saya ulang, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Saya rindu kita semua ketika kita membaca, telinga kita mendengar, dan iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, untuk itu mari kita akan melihat bagaimana sih tanda-tandanya orang yang sudah dewasa rohani itu menurut apa yang kita baca. Bagaimana sih tandanya orang yang sudah menjadi dewasa rohani. Tadi sudah saya singgung dalam gambar itu, bahwa manusia mengalami pertumbuhan dari bayi, anak-anak, menjadi remaja, pemuda, dan akhirnya menjadi dewasa. Tapi menjadi dewasa rohani itu tandanya seperti apa? Kita akan baca dari ayat yang ke-14. Tanda menjadi dewasa rohani yaitu dengan memiliki iman yang kokoh. Ayat yang ke-14 saya baca ulang. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tanda seseorang itu menjadi dewasa rohani, yaitu dia memiliki iman yang kokoh. Iman yang kokoh itu seperti apa sih? Dikatakan bahwa iman yang kokoh itu tidak iman yang mudah terkecoh, mudah dirayu, mudah menjadi anak-anak gitu. Maksudnya menjadi anak-anak itu apa ya, sifatnya anak-anak itu ketika anak-anak itu menangis gitu ya, kita akan mudah untuk mengubahkan fokus mereka, kita akan merayu anak-anak itu supaya menjadi lupa akan apa yang dia tangisi, tapi berarti merubah arahnya, merubah apa yang dia tangisi seperti itu. Nah, menjadi dewasa itu berarti kita harus memiliki iman yang kokoh, dan ketika kita memiliki iman yang kokoh, kita tidak menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita memiliki iman yang kokoh, yang kuat, yang tertanam, akar kita tertanam di dalam Kristus. Sehingga ketika sebuah pohon itu akarnya tertanam kuat, saya percaya ketika ada angin, pohon itu akan tetap berdiri dengan kuat, tidak sampai tumbang. Ketika ada badai sekalipun, pohon itu akan tetap tumbuh dengan kuat. Bahkan dikatakan, Rasul Paulus menyatakan bahwa mereka itu tidak lagi diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saudaraku, akhir-akhir ini banyak ajaran-ajaran yang dikemas sepertinya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi endingnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada ajaran yang membalut ajaran itu mungkin dengan tindakan yang penuh dengan perhatian, yang penuh dengan kasih, tetapi dalam ajarannya itu endingnya tidak mengajarkan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sepertinya itu benar gitu. Ini nyata saudara, saya pernah
mendengar, saya pernah melihat ada seseorang yang mengalami hal ini. Dia didatangi oleh seseorang pelayan Tuhan, katanya seperti itu, dia diperhatikan. 2 hari sekali dia itu didatangi, diberikan firman Tuhan, apa yang dia butuhkan. Mungkin saat ini butuhnya keuangan, dia support keuangan. Saat ini dia butuhkan perhatian, dia berikan perhatian. Saat ini dia butuh pekerjaan, dia upayakan untuk orang ini boleh mendapat pekerjaan. Tapi endingnya, saudara, ajaran ini tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, ini hal yang dasar yang perlu kita pahami. Kalau ajaran itu tidak mengajarkan bahwa Yesus yang adalah Tuhan, yang turun dari surga, datang ke dunia dan mati di salib untuk saya dan saudara. Bahkan Yesus tidak hanya sekedar mati, tapi Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia adalah menang atas maut, dia menang atas dosa. Dan kalau dalam ajaran itu hal dasar ini sudah tidak dipenuhi, Bapak Ibu harus bisa melihat bahwa ini adalah ajaran ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, makanya kita itu diperlukan, kita itu memiliki kedewasaan rohani. Orang yang dewasa pasti bisa memilah apakah ini ajaran ini benar atau ajaran ini tidak benar. Kita bisa memilah gitu. Kita bisa tahu bahwa ajaran ini sesuai enggak dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ajaran sudah tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan, mari kita mau tinggalkan itu. Tapi mau kita memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tidak mudah diiming-imingi, bahasa Jawanya itu. Kalau enggak itu bahasa Indonesianya apa ya, diiming-imingin itu. Dirayu, kita diberikan hal-hal yang membuat kita itu terkecoh, membuat kita itu salah fokus, yang harusnya kita itu hanya menembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi salah fokus. Dan itu ajaran itu ketika kita dewasa rohani, kita akan mampu untuk memilah, untuk melihat, untuk membedakan, untuk kita bisa ngerti bahwa ajaran itu adalah salah. Tapi ajaran yang benar, ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yesus yang telah mati untuk kita dan dia telah bangkit untuk saya dan saudara. Rasul Paulus menyatakan bahwa sia-sialah kepercayaan kita kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Tapi Allah kita, Allah yang luar biasa, Yesus, dia bangkit bagi saya dan saudara, menyediakan tempat di surga bagi kita, orang-orang yang mengasihi dia, amin. Itu hal yang pertama yang menjadi tanda kita, bahwa kita harus memiliki iman yang kokoh, iman yang kokoh, iman yang tertanam kuat-kuat di dalam Yesus Tuhan. Iman yang berakar sungguh-sungguh di dalam Yesus Tuhan. Sehingga apapun yang ada di depan kita, kita mau tetap kuat, kita mau tidak akan pernah goyah. Karena kita sudah memiliki iman yang kokoh. Itu tanda yang pertama, kita memiliki iman yang kokoh. Tanda yang pertama, kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yaitu dengan mengatakan kebenaran dalam kasih. Mengatakan kebenaran dalam kasih. Saya bacakan ayat yang ke-15 bagian A saja. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Ini versi LAI, saudara ya. Tapi kalau versi Inggris, di situ dikatakan speaking the truth in love. Mengatakan kebenaran dalam kasih. Artinya apa, saudara? Kebenaran dan kasih itu Rasul Paulus mau, yang Tuhan mau juga dalam kehidupan kita, antara kebenaran dan kasih itu harus sama, harus seimbang, harus dua-duanya ada. Tidak bisa kita memilih salah satunya gitu loh. Kita hanya memilih kebenaran, kebenaran itu akan menjadi kekerasan. Tapi kalau kita memilih kasih saja, kasih itu akan melemahkan. Saudara kekasih, satu kali saya itu disalahpahami oleh seseorang gitu ya, disalahpahami, dan karena saya disalahpahami, saya ingin mengungkapkan kebenaran itu. Saya katakan kebenarannya, tetapi saudara, saya yakin kita semua tahu bahwa setiap orang atau hampir semua orang itu tidak suka dengan kebenaran. Kalau kebenaran diungkap, bagi mereka adalah itu sesuatu yang menyakitkan gitu loh. Padahal kita ingin mengungkap kebenaran,
Dengan satu tujuan apa sebenarnya? Ya minta maaf lah, bagi kita sudah cukup. Akui kesalahannya, itu aja sudah cukup, itu yang kita minta gitu loh. Tapi orang tersebut enggak mau mengakui hal itu. Bahkan dipelintir sedemikian rupa sehingga kita itu dalam posisi yang dirugikan. Kita itu dalam posisi yang diremehkan, dalam posisi yang dijelekkan seperti itu. Tapi tetap saya punya satu keyakinan, kalau kebenaran itu selamanya tetap kebenaran. Satu kali saya yakin kebenaran itu akan terungkap. Karena kebenaran sebenarnya tidak bisa disembunyikan. Meskipun bagi orang lain kebenaran itu menyakitkan, tapi kebenaran adalah tetap kebenaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menyatakan kebenaran, setiap orang ingin diakui bahwa dirinya benar, di sini ingin diakui dirinya benar. Sehingga ketika semuanya ingin melihat, diakui bahwa dirinya benar dan benar, hanya kebenaran saja, yang ditimbulkan apa saudara? Mungkin akan terjadi percekcokan, mungkin akan terjadi perselisihan, karena semuanya menganggap dirinya benar. Untuk itu firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita, bahwa kebenaran itu harus dibarengi dengan kasih. Mengatakan kebenaran itu harus dengan kasih. Nah, kasih saja tidak cukup saudara, karena kalau kasih saja, kasih itu akan menjadi melemahkan, akan menjadi celah bagi dosa untuk bisa dilakukan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara di sini punya anak, banyak yang punya anak ya, yang masih remaja pemuda masih belum, mungkin nanti kalian juga punya anak gitu kalau sudah berumah tangga, amin. Nah, anak kita ini bermain nge-game sampai malam gitu ya, sehingga besoknya kalau sudah tidurnya malam biasanya paginya sulit ya untuk bangun. Tapi hari itu hari di sekolah ada ujian, karena bangunnya sudah kesiangan, akhirnya nggak bisa bangun, akhirnya nggak mau ke sekolah. Karena sebagai orang tua kita mengasihi anak-anak, kita mungkin bisa mengatakan seperti ini, ya kita izinkan pada ke gurunya bahwa anak ini sakit. Supaya apa? Kalau izinnya sakit, besok bisa mengikuti ujian susulan. Atau sayang ya kalau absennya itu menjadi alpa gitu, ngelek-ngeleki di rapor gitu loh ya. Nah, tetapi itu saudara, itu kasih yang tidak dalam kebenaran. Kebenarannya anaknya tidurnya kemalaman, enggak bisa bangun, enggak bisa datang ke sekolah, harus dikatakan begitu saja. Tapi karena orang tua ini mendasarkan dengan kasih, dia mengatakan dibuat kebenarannya itu diubah, sehingga dibilang kepada gurunya anaknya sakit. Saudara, orang yang demikian, kalau nanti anaknya ini besar terus bisa berbohong kepada orang tua kayak gitu ya, ya jangan disalahkan anaknya, karena orang tuanya yang sudah mengajari lebih dulu gitu loh. Tapi mari kita mau mengatakan kebenaran itu dengan kasih. Saudara, kalau kita emak-emak seperti saya, oma gini ya, punya cucu, ketika cucu kita nangis gitu, meskipun dia nakal, mendengar dia nangis, saya percaya kita semua itu enggak tega, betul ya, yang sudah menjadi nenek ya. Kalau cucunya nangis gitu ya, kita itu enggak tega mendengar dia menangis. Padahal meskipun dia itu mengalami salah gitu ya, seperti Gio ini, kalau dia itu dimarahi oleh mama papanya itu yang dicari apa? Oma minta tolong oma, kayak seperti itu. Pertama-tama dulu saya merespon gitu ya, wis biarno, tak gendongi ae, wis biarno cek meneng, nanti kan dikasih pengertian bisa gitu. Tapi lama-lama mama papanya ini juga ngomel gitu. Ya ini yang membuat parentingnya itu menjadi salah kaprah gitu katanya. Enggak boleh anak seperti itu tuh dibiarkan, dia salah terus kita melindungi, itu enggak boleh. Biarkan dia nangis, biarkan dia menerima didikan itu, nanti juga akan diam saja. Pertama saya juga enggak bisa menerima saudara, tapi lama-lama karena dia dikasih pengertian seperti itu, saya ya akhirnya ya kalau dia menangis dimarahi sama mama papanya itu dalam hati itu memang enggak bisa, rasanya itu kepingin menolong, tapi karena itu didikan ya saya mulai tidak mau mendengarkan tangisan dia, atau mungkin kadang saya bisa mengalihkan dengan fokus hal yang lain seperti itu. Nah, kasih saja itu juga tidak cukup saudara. Ketika kita mengasihi melebihi daripada kita bisa mengatakan dengan kebenaran itu
gabungkan dengan kasih, kasih itu akan membuat menjadi sesuatu yang malapetaka gitu loh juga. Menjadi sesuatu didikan yang salah, menjadi sesuatu yang tidak benar gitu. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita orang-orang yang dewasa rohani pasti akan mampu mengatakan kebenaran itu dengan kasih. Karena dengan kebenaran, dengan kasih, kebenaran yang dilakukan bersama-sama dengan kasih, itu akan menghasilkan ketertiban, itu akan menghasilkan ketentraman, itu akan menghasilkan sukacita, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu ciri yang kedua, orang yang dewasa rohani pasti mampu mengatakan kebenaran dengan kasih. Yang ketiga, bagian terakhir, saudara kasih. Saya lanjutkan ayat yang ke-15. B. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Orang yang menjadi dewasa rohani pasti mampu mengalami pertumbuhan dalam segala hal ke arah Kristus. Kalau kata bertumbuh, saudara, pertumbuhan itu bertumbuh itu tidak hanya atau dibatasi oleh waktu. Mungkin hanya saya bertumbuh hanya 2 tahun aja, selanjutnya saya enggak mau bertumbuh, enggak bisa. Pertumbuhan ini harus terus menerus, selalu sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kita harus terus mengalami pertumbuhan itu. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam pertumbuhan rohani kita, ternyata kita itu butuh orang lain. Natur kita diciptakan oleh Allah, pertumbuhan kita itu bergantung juga dengan orang lain, bersama-sama dengan orang lain. Contohnya ya, kalau seorang bayi itu tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik kalau tidak ada orang tua yang merawat. Jadi ada orang lain yang bisa membuat pertumbuhan itu menjadi baik. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kita itu juga butuh orang lain, saudara. Makanya Rasul Paulus mengatakan jangan pernah kita itu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti pagi hari ini, kita bisa mengalami pertumbuhan bersama. Dari persekutuan di dalam Tuhan bersama-sama dengan orang percaya itu dibutuhkan kita. Supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Tidak ada orang yang bisa ngomong, saya enggak butuh ke gereja. Saya tak membaca firman Tuhan di rumah sendiri. Saya yakin pertumbuhan tidak akan menjadi bagus. Saya juga mengamati, saudara ya, kalau ada seseorang yang mulai melepas dari komunitas gitu, tidak mau bersekutu. Mungkin kalau 1 minggu biasa, 2 minggu masih biasa, 1 bulan menjadi ya biasa. Tetapi lihat, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ketika mereka tidak mau datang bersekutu, rohani mereka akan menjadi kering. Bapak Ibu pernah melihat hal ini? Betul ya? Rohani mereka akan menjadi kering. Bahkan dia akan mudah terpengaruh dengan hal-hal dunia, dan fokusnya yang dia sudah percaya sebagai Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya bisa dia lepas begitu saja. Dimulai dari mana? Dimulai dari tidak mau bergabung dalam komunitas. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum bergabung dalam Pokcil, mari kita bergabung. Kita bisa bertumbuh bersama di dalam Pokcil itu. Kita bisa memecahkan roti bersama, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling mendukung, kita bisa saling mendoakan. Kita bisa bertumbuh bersama di dalam persekutuan itu di dalam Tuhan. Saya teringat entah itu 20 tahun yang lalu mungkin ya. Karena saya bergereja di tempat ini tuh saya sudah di atas 30 tahun Bapak Ibu Saudara. 20 tahun yang lalu itu ada ketua sinode umum GKB itu berkhotbah di tempat ini. Beliau menyampaikan, menggambarkan bahwa ketika sebuah pohon itu ditanam, tetapi pohon itu tidak seberapa lama dipindah lagi. Oh, karena mungkin di sini cahayanya kurang, saya pindah lagi ke tempat lain. Di situ ditanam lagi ya, tapi enggak lama juga. Dipindah lagi gitu ya, dipindah lagi ke tempat lain, mungkin cari yang lebih pupuknya banyak gitu, atau bagaimana lagi, dipindah lagi. Saya yakin pohon yang ditanam terus dipindah itu
pohon itu lama-lama akan mati. Makanya kita kalau hari ini kita diberi kesempatan, kita ada, kita tertanam di tempat ini, mari kita bertumbuh di tempat ini. Jangan pernah kita berpikir apa yang akan diberikan gereja bagi saya. Tetapi marilah kita mau berpikir apa yang bisa saya berikan untuk gereja di tempat ini. Apa yang bisa saya berikan untuk saya bisa bertumbuh di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan apa yang kita dapatkan dari gereja ini itu menjadi ciri orang yang belum dewasa rohani. Tapi ketika kita menjadi dewasa rohani, kita akan berpikir apa yang bisa saya beri untuk gereja tempat ini dan saya bisa bertumbuh. Saudara, satu kali saya itu diundang atau diajak, sudah agak lama gitu ya. Saya itu diundang untuk persekutuan dalam gereja dari gereja lain gitu ya. Diundang oleh temannya Pak Petrus ini, ngomong, ayo datang ke persekutuanku. Ini persekutuan pokcil saudara, kayak seperti kita itu pokcil gitu. Ayo ke gerejaku, ayo persekutuan bersama aku. Nanti kamu di sana akan saya kenalkan dengan pengusaha-pengusaha sehingga mungkin bisa membantu usahamu untuk semakin berkembang. Ya karena diundang ya saya datang, sama suami saya datang. Tapi setelah saya datang sekali itu saya merasa kayaknya bukan komunitas saya ya. Saya lebih senang bersama Bapak Ibu di tempat ini, amin. Saya rindu kita bisa bertumbuh bersama tempat ini. Dan saya datang sekali ke sana. Tetapi saya pikir juga, kalau saya ada di tempat sana, kalau saya bergabung dengan komunitas itu, tujuan saya datang ke gereja itu menjadi berbeda gitu loh saudara. Tujuan saya karena saya ingin mengembangkan usaha saya. Bukan saya ingin mencari Tuhan, kan bukan saya ingin bersama-sama bertumbuh bersama dengan dalam iman, dalam persekutuan, kita ingin bertumbuh bersama, tapi fokusnya akan menjadi beda, bahwa saya di sana, itu saya ingin mengembangkan usaha saya. Dan saya putuskan untuk saya tidak datang lagi, meskipun saya diundang, saya hanya bilang, oh terima kasih atau waktunya berbenturan dan saya ingin tetap bertumbuh bersama tempat ini. Saudaraku yang kekasih, bertumbuh itu diperlukan terus-menerus, tidak hanya waktu singkat, tetapi terus-menerus di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau memilih, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, dan pertumbuhan itu bisa memiliki pertumbuhan yang baik kalau didasarkan dengan pengenalan akan Tuhan yang baik. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan? Bagaimana kita memiliki pengenalan bersama di dalam Tuhan, tetapi kalau kita tidak mau belajar, saudara? Kalau kita tidak mau mengupgrade diri kita untuk kita memiliki pengetahuan yang lebih di dalam Tuhan. Hari Kamis, setiap Kamis pertama di sini ada Bible Learning. Kita bisa belajar bersama di tempat ini, kita bisa mengupgrade diri kita, pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Jangan kalah dengan orang-orang yang lain saudara, yang di dunia sana. Tetapi marilah kita yang ada di tempat ini, kita mau bertumbuh, kita mau menambah wawasan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus mengenal, memiliki pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Yang kedua dikatakan pertumbuhan itu pertumbuhan di dalam segala hal. Kita bertumbuh di dalam segala hal. Dalam segala hal itu mencakup semuanya. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan iman kita. Iman kita harus bertumbuh. Jangan kita hanya pada dasar iman yang menyelamatkan. Ketika kita percaya kita diselamatkan dan kehidupan kita akan memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus menyatakan, menginginkan kita itu mengalami pertumbuhan yang terus-menerus tadi itu, baik dalam iman kita mengalami pertumbuhan. Di dalam ayat 13 yang bagian terakhir di dalam saya bacakan ya ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tadi dengan belajar kebenaran firman Tuhan, kita mengupgrade pengetahuan kita, memiliki kedewasaan penuh. Setelah kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita itu harus terus bertumbuh dan bertumbuh. Dalam iman kita harus terus bertumbuh. Tidak cukup sama kita hanya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru sama kita diselamatkan, tidak sampai seperti itu. Tapi kita mau terus bertumbuh. Kita memiliki pengenalan yang benar. Iman kita seperti yang tadi katakan,
kita memiliki iman yang kokoh, iman yang berakar kuat di dalam Kristus. Yang kedua, selain iman, kita akan memiliki pertumbuhan di dalam pengetahuan. Pengetahuan kita juga harus bertumbuh. Pengetahuan itu membawa kita lebih mengenal akan Kristus. Siapa Kristus, bagaimana Kristus yang kita percayai, dan ketika kita memiliki pengetahuan itu, kita akan pengetahuan itu menjadi dasar kehidupan kita di dalam kita mengiringi Tuhan, sehingga kita juga tetap menjadi orang-orang yang tidak mudah diombang-ambingkan. Yang ketiga, saudaraku, yang selanjutnya dalam tindakan kita. Dalam tindakan kita pun kita harus mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Tadi pujian menyatakan, Yesus dalamku dan ku di dalam Kristus. Dalam tindakan kita harus memiliki tindakan yang serupa seperti Kristus. Dalam perkataan kita pun juga sama. Bila kita memiliki perkataan yang membangun, bukan perkataan yang melemahkan. Satu kali ada seseorang datang kepada saya. Kenapa sih orang tersebut keluar dari komunitas? Alasannya satu, karena tidak mau orang lain ini tahu masa lalunya. Dia dulu berkelimpahan, sekarang dengan kehidupan yang pas-papan, pas butuh, pas Tuhan menyediakan gitu ya saudara. Nah, dia tidak mau orang lain melihat itu. Dia mengatakan dia tidak mau mendengar apa yang dia dengar. Orang lain mengatakan kehidupanmu yang sekarang itu karena kamu tidak menjadi dewasa rohani atau kamu tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak bisa menerima itu gitu loh. Saudaraku yang kekasih, biarlah dalam kehidupan kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain gitu loh. Kalau dalam hal seperti itu saya katakan, kalau orang yang mengatakan seperti itu orang tersebut itu belum dewasa rohani. Kalau orang tersebut punya dewasa rohani, memiliki kedewasaan rohani, tidak mungkin dia akan berkata seperti itu. Tapi karena Tuhan, kita tahu Tuhan bisa mengizinkan kehidupan kita untuk diproses lebih baik, untuk mengalami hal-hal yang mungkin kita berada di lembah, kita bisa mengalami hal itu. Tapi dalam hal itu pun, kalau orang itu tetap di dalam jalan Tuhan, tetap di dalam prosesnya Tuhan, di dalam lembah sekalipun, dia tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. Dalam lembah sekalipun dalam kehidupannya, orang tersebut itu mengalami pertolongan demi pertolongan. Saya katakan kalau orang itu dewasa rohani, nggak mungkin mengatakan hal itu. Buktinya apa? Sekarang kamu dalam lembah sekalipun, Tuhan pelihara enggak? Iya betul Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan apa enggak? Iya betul Tuhan cukupkan. Kalau ada orang yang ngomong begitu, ya pahami orang itu berarti belum dewasa rohani. Tapi kita, sekalipun kita berada di lembah, ketika kita tuh tetap percaya, kita tetap di dalam kehendaknya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan, di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Ada pertolongan demi pertolongan, dan itu membuat iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya dalam perkataan kita pun, bila kita memiliki perkataan yang membangun, perkataan yang bisa membangkitkan gairah, jangan perkataan yang selalu mengecah, kamu kok gini ya, kamu kok gitu ya, enggak. Tapi mari kita belajar untuk memiliki perkataan yang membangun bagi orang lain. Dalam pelayanan kita pun, kita juga harus memiliki pertumbuhan, dan pertumbuhan dalam pelayanan harus kita dasarkan bukan untuk kemegahan kita. Seperti minggu-minggu lalu sudah disinggung, pelayanan kita bukan untuk kemegahan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, jangan itu membuat kita itu menjadi sombong karena bisa melakukan lebih daripada orang lain. Tapi pelayanan kita pun, kita mau bertumbuh dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bagian yang terakhir saudaraku yang kekasih, di ayat yang ke-15 dikatakan, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ke arah siapa? Ke arah Kristus yang adalah kepala. Dasar pertumbuhan itu yaitu Kristus. Dasar dari pertumbuhan kita, baik pertumbuhan iman, pertumbuhan dalam pengetahuan, dalam tindakan, dalam perkataan, dalam pelayanan, semua itu dasarnya adalah Kristus adalah sang kepala. Artinya apa? Ketika kita memiliki pengetahuan yang lebih, bila itu boleh mengubah karakter kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, itu merupakan arah kita, tujuan kita di dalam kita bertumbuh, yaitu bertumbuhnya ke arah Kristus. Semua yang kita lakukan
arahnya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Bukan untuk kita sendiri, saudara. Bukan untuk supaya orang lain menyanjung kita. Bukan orang lain boleh melihat kita, oh ini loh orang, ini loh rohani. Enggak, saudara. Tapi kita mau meletakkan dasar pertumbuhan kita, yaitu ke arah Dia, ke arah Kristus. Kita semakin hari mau serupa seperti Kristus. Seperti pujian terakhir tadi. Tujuan kita yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Bila kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kita. Hati Kristus ada dalam hati kita. Perkataan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan melalui kehidupan kita orang lain boleh melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada Kristus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh memancarkan itu di dalam kehidupan kita. Dan melalui kehidupan kita orang lain boleh diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih. Saudaraku, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberikan pengetahuan bagi kita. Untuk kita menjadi dewasa rohani, kita memilih untuk menjadi dewasa rohani. Dengan memiliki iman yang kokoh, iman yang tidak mudah goyah, iman yang tidak mudah tumbang, tapi iman yang kokoh di dalam Kristus. Dengan berani mengatakan kebenaran di dalam kasih dan mau terus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dan kehidupan kita menjadi serupa seperti Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita boleh merenungkan. Kita tidak bisa mengukur, orang lain tidak bisa mengukur seberapa sih kedewasaan rohani kita. Tapi yang bisa tahu itu adalah hidup kita sendiri. Mari kita merenungkan, apakah kita sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kehidupan kita sudah seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kita mau terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mengundang tim musik WL Sing maju ke depan. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu boleh merenungkan firman Tuhan ini. Bila kita memiliki satu tujuan, bahwa saya mau seperti Kristus. Saya terus mau diubahkan, saya mau terus mau bertumbuh, saya terus mau Tuhan bertambah-tambah Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kaku semakin berkurang. Belangko yang semakin nampak di dalam kehidupan kami. Bila kita menjadi jemaat yang dewasa rohani, jemaat yang mau terus mau memberikan kehidupannya hanya untuk Tuhan, yang mau bersekutu bersama, bertumbuh bersama di dalam Tuhan.